Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Raja Fadila dari kelompok 6 sebagai moderator pada hari ini atau pada presentasi sistem informasi tentang mebel. Dan saya tidak sendiri, sebenarnya ada kelompok saya bernama satu Jordi Rizky Pertama dan satunya bernama Hendrayana. Dan saya dan kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang yang pertama ada desain CDM atau PDM, penjelasan objek-objek dalam database, tools-tools yang digunakan, SQL database, backup dan restore. Oke, lanjut saja ke Nah, ini adalah contoh CMD atau konsep manual diagram, konsep model diagram yang kita buat. Yang pertama ada mebel. Mebel itu berisi kode embed dan tipe datanya char. Terus ada juga pekerja, kode primer key-nya tipe data char dan nama tipe data char. Nah, bisa dilihat saja sendiri. Di sini ada pertama mebel, ada gudang, pekerja dan produksi. Dan ini saling berrelasi. Mebel ke gudang berrelasi dengan menyimpan. Pekerja ke produksi dikerjakan. Mebel dan produksi juga berelasi dengan nama menghasilkan. Oke, lanjut ke PDM. Nah, PDM ini kita bikin dari konsep manual data yang tadi dan dikonversi saja ke PDM. Dan otomatis bentuknya akan seperti ini. Ya, relasinya otomatis saling berelasi. Oke, lanjut. Oke, objek database. Nah, yang pertama tuh ada mebel. Mebel tuh ada namanya nama field. Nama fieldnya ada kode MB, nama MB, jenis MB. Nah, tipe datanya char semua. Fieldnya size atau panjang datanya 10, 20, 20. Primary key yang pertama itu pasti kode MB karena primary key selalu kodenya unik, berbeda. Dan pasti not null, tidak boleh kosong. Dan selebihnya null. Nah, pekerja, nama fieldnya kode PK, nama, alamat, tanggal. Tipe datanya char, varchar, dan datetime. Nah, di field size ada kode PK panjangnya 8, nama 20, alamatnya 80, tanggal terserah karena ini mengikuti dari format tanggalnya sendiri. Oke, primary key-nya pasti kode PK karena ia unik, terus pasti tidak kosong alias not null. Terus di gudang ada nama field, kode RK, kuan MB, atau kuan mebel atau tanggal penyimpanan, tanggal pen, tipe datanya char, integer dan datetime, field size-nya char-nya 4. Terus primary key pasti kode RK atau kode rak lah. Terus primary key-nya iya kode RK. Terus pasti tidak kosong. Terus lanjut ke produksi, ada nama field, kode PR, nama bahan, kuan bahan, terus tanggal produksi. Tipe datanya char, integer dan datetime. Terus field nya 10, 20, primary key pasti iya, null dan not null. Oke, lanjut ke masih ada lagi sama objek database ya. Ini yang terbuat dari relasi many to many. Ada yang namanya dikerjakan, kodenya ada kode PK, kode PR, tipe datanya char semua, filenya 8 dan 10, pasti primary key semua karena ini mengambil data dari tabel yang primary key. Terus pasti tidak boleh kosong dan dihasilkan juga sama, kode PR, kode MB dan char semua tipe datanya, filenya 10 semua, primary key-nya semuanya, terus tidak boleh kosong karena di mereka primary key. Oke. Oke, sekian dari penjelasan saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Hendrayana tentang tools-tools yang kami pakai di database ini atau sistem informasi database mebel. Nah, di sini ada tanda panah. Nah, ini nih tanda panah nih namanya relasinya ya. Jadi ini relasi si mebel sama tabel gudang ini berelasi many to one karena banyak mebel disimpan di satu gudang.
Terus ada pekerja dengan produksi. Dan ini relasinya many to many karena banyak pekerja mengerjakan banyak produksi. Terus lanjut. Nah, otomatis di sini tuh karena dari relasi tersebut yang many to many itu otomatis akan jadi database sendiri. Oke, di sini saya akan menjelaskan tools yang digunakan. Tools Tools yang kami gunakan dalam pembuatan DBMS yaitu menggunakan MySQL, PHP-MyAdmin. Menurut kami, MySQL sangat mudah untuk digunakan dan dipahami setiap sintaksnya. Seperti menggunakan sintaks untuk membuat sebuah DBMS, kami juga dapat mencari letak kesalahannya di mana. Nah, letak kesalahan yang dimaksud itu dalam pembuatan sintaksnya. Sehingga kami dapat memperbaiki setiap kesalahan pada sintaks yang kami buat. MySQL sendiri adalah salah satu perangkat lunak gratis yang ditulis dalam bahasa PHP dan merupakan perangkat lunak yang paling populer digunakan untuk mengelola tabel dan database melalui website. Kemudian ada XAMPP. Menurut kami, perangkat lunak tersebut mudah untuk digunakan. Bukan hanya bahasa pemrograman PHP saja, melainkan banyak juga bahasa pemrograman yang lain. XAMPP sendiri merupakan software yang dikembangkan oleh sekelompok tim Apache Friend pada 2002. Dan bisa didapatkan secara gratis dengan label General Public License. Sebagai software open source berbasis server web, XAMPP ini memiliki berbagai program dan mendukung berbagai sistem operasi yang umum digunakan seperti Linux, Windows, iOS, dan Solaris. Aplikasi ini berfungsi sebagai server lokal yang mudah mencakup program Apex, MySQL, dan PHP. XAMPP disebut juga sebagai standalone atau server yang berdiri sendiri, sehingga mempermudah pengguna saat menjalankan proses pengeditan, desain, dan pengembangan aplikasi. Kemudian untuk mendesainnya kita menggunakan Power Designer. Kami perlu sebuah desain yang dimana desain tersebut berguna untuk menentukan apa saja entitas atau tabel beserta atribut-atributnya dan juga relasinya. Power Designer adalah salah satu tools yang dapat dipergunakan untuk membangun atau merancang sebuah basis data melalui ER diagram, merancang sistem melalui data flow diagram, serta mampu membuat program aplikasi. Dan Power Designer ada beberapa macam pemodelan data yang digunakan untuk merancang basis data. Di antaranya yang pertama itu ada Conceptual Data Model atau CDM. Adalah model yang dibuat berdasarkan anggapan bahwa dunia nyata terdiri dari koleksi objek-objek. Kemudian yang kedua ada Physical Data Model atau PMD, yaitu model yang menggunakan sejumlah tabel untuk menggambarkan sebuah data. Nah, untuk penjelasan mengenai sintaks SQL akan dijelaskan oleh Mas Jordi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jordi pertama akan melanjutkan presentasi dari Hendra dan saya akan menjelaskan tentang sintaks-sintaks yang dipakai oleh kelompok kita. Dan untuk yang pertama, sintaks untuk membuat database, yaitu create database dan ini hasilnya. Dan untuk sintaks kedua, itu untuk membuat tabel Mabel dan ini sintaksnya create table Mabel. Dan yang ketiga ini untuk membuat tabel pekerja dan ini sintaksnya. Yang keempat ini untuk membuat tabel gudang dan ini sintaksnya. Dan yang tabel kelima ini untuk membuat tabel produksi, yang keenam untuk membuat tabel yang dikerjakan dan ini hasilnya, yang ketujuh membuat tabel yang menghasilkan dan ini hasilnya. Dan untuk relasi yang pertama itu
dari tabel mebel ke gudang yang berelasi itu kode MB. Untuk relasi kedua itu dari tabel pekerja ke tabel yang dikerjakan, yang berelasi itu kode PK. Yang ketiga itu tabel produksi ke tabel yang dikerjakan, yaitu yang berelasi itu kode PR. Untuk tabel keempat yang berelasi dari tabel menghasilkan ke tabel mebel, yaitu kode MB. Yang kelima yaitu dari tabel menghasilkan ke produksi, yaitu kode PR. Ya, sekian dari saya, terima kasih. Ini kayak saya akan menjelaskan tentang saya akan praktek tentang view, dan ini pertama-tama kita create view, habis itu dengan nama view-nya itu, dan jangan lupa select Kalau yang ini gimana? Hendra tahu guys. 1MB. Habis itu from nama tabelnya where 1MB lebih dari 5. Ya, berhasil. Sekian dari saya, Ferry. Dan deskripsinya tidak diisi. Tidak diisi ya? Tidak boleh kosong. Tidak boleh kosong. Bang, itu boleh tidak diisi lah. Bagus. Tidak boleh diisi. Tadi ya, jangan di ini ya. Harus diisi. Where to make in kurung let this sting Kalau ini kosong lagi Iza, boleh kosong. from dikerjakan kurung ya. Ini hasil dari subquery-nya. Terima kasih. Buat create view atau membuat view dari studi kasus yang kami buat. Nah, yang pertama saya membuat view untuk menampilkan kode RK, kode MB, dan kuan MB pada tabel tabel gudang, yang dimana kuan MB lebih dari 5. Oke, langsung saja sintaksnya kayak gini. Create view gudang, view sama view terus kata lihat, terus menambahkan kode RK, kode M, koma, kode MB, MB from gudang where buat MB lebih dari 5. Oke, kita kirim.
Jadi otomatis ini ada di Oke, ke subquery-nya ya. Subquery-nya ini langsung saja kita create tabel pekerja lokal. Nah, ini udah ada sintaknya, tinggal kita bikin pekerja lokal. Nah, oke, terus kita kirim. Ini nanti akan jadi. Nah, inilah studi kasusnya. Insert into pekerja lokal, terus select bintang from pekerja di mana alamat sama dengan Indramayu. Oke, mungkin ya segini. Terus kita kirim. Oke, berhasil. Berarti di sini kita lihat pekerja lokal. Kita lihat pekerja lokalnya. Nah, otomatis akan jadi seperti ini. Oke, sekian dari saya. Maka akan dilanjutkan oleh Mas Hendra. Oh iya, Za, punya lu, Za. Lihat kan, Za. Ya, algoritma. Oke, di sini saya akan membuat view pekerja. Jadi yang pertama kita membuat view terlebih dahulu. Nah, kurang lebih sintaksnya seperti ini ya. Oke, berhasil. Kita lihat terlebih dahulu. Nah, udah. Ja, yang mana query-nya? Atas. Ke atas. Yang ketiga. Nah, setelah itu kita membuat subquery. Jadi select kode
setelah itu kita mulai kirim. Oke, kita akan membuat PA Restore menggunakan MySQL dan juga menggunakan CMD. Oke, kita buat lagi di MySQL. Berarti kita ke sistem informasi mebel pertama, lalu kita klik yang namanya ini ekspor. Ekspor. Oke, kita tunggu. Lama. Oke, langsung kita ekspor saja. Klik. Nah, otomatis sudah ke download. Kalau sudah ke download, tungguin ke di sini nih informasi mebel. Nah, kita tunggu. Nah, otomatis sudah ada di sini, ada di file download. Oke, langsung saja ke import atau kita restore pada MySQL PHP admin. Oke, kita choose file atau choose file. Nah, kita cari di download tadi itu di mana tuh? Oke, kita cari dulu. Mungkin di sini. Nah, ini ada nih sistem informasi mebel, dan open saja. Langsung terus kita import. Kita restore aja, restore database. Oke. Nah, di sini udah ada nih restore database-nya. Restore database. Nah, tuh udah ada tuh. Oke. Kita klik import. Kita choose file. Nah, di sini sistem informasi mebel, terus oke. Terus import ya. Kita import. Nah, oke. Otomatis sini sudah terbuat. Oke. Ini MySQL, kita lanjut ke CMD. Oke. Kita buka CMD dengan menekan Windows R, terus klikkan CMD. Oke, kita langsung cd terus MySQL menu root min p, terus kita enter, kita oke. Langsung saja kita itu buat backupnya terlebih dahulu. Karena itu kita buat ini dulu, buat create database dulu buat nanti restore. Oke, database-nya namanya restore mebel ya. Restore mebel di koma. Oke, sudah. Kita quit saja. Terus kita klikkan MySQL dump untuk backup min u root min p min v
sistem informasi mebel dinamakan restore mebel .sql. Kita enter. Oh, access is denied. Basisnya 30, 50, 15. Memilikinya yes. Deskripsinya Oh, kita ulang aja. Oke, kita lanjut ke restore menggunakan CMD. Oke, kita ketikkan sintaksnya mysql dam min uroot min p min p sistem, ini nama database-nya yang mau di backup, informasi mebel dot tanda lebih dari mebel 1.sql. Nah, ini nama restore-nya. Kita enter, kita oke, udah. Nah, gimana untuk merestore-nya? Gampang. Kita ketikkan saja mysql langsung aja menu root min p min v ketikan yang mau di itu namanya apa tuh, restore. Oke, kita lihat dulu supaya tahu apa tuh namanya. Prosesnya ya sama kayak di tabel sebelumnya, sama gitu ya. Nah, kita memilikinya ya sama yang di atas kayak di tabel transaksi pertama ya, tapi bedanya yang tahu nanti ditanyain di sini. Namanya backup mebel. Oke, kita tuliskan di sini backup kurang dari terus nama itunya mebel .sql. Kita enter. Nah, otomatis sudah. Nah, sekian dari penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.